Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar oleh keluarga, oleh lingkungan, dan oleh barangkali juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies Palestina tuh membutuhkan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan YouTube semua, semoga selalu dalam diberikan kesehatan. Amin. Nah, teman-teman semua, isu-isu seputar yang ada di Indonesia ini kan terutama di politik ya, soal ijazah Jokowi itu masih sangat ramai diperbincangkan, terutama dari geng-geng Roy Suryo dan kawan-kawan. Ada Dr. Tifa, Rismon, terus Roy Suryo, dan yang paling lucu adalah pengacaranya juga ya, itu masih masih mempermasalahkan ijazah Jokowi. Padahal kan ngapain juga sih diperpanjang gitu ya. Lagian juga rakyat kita sudah pintar, sudah bisa membedakan mana yang tulus, mana yang kayak seperti terlalu ambisius membuktikan, padahal dari pihak UGM, pihak kepolisian, ataupun pihak lainnya ya sudah mengvalidasi bahwa itu adalah asli. Nah, kita tidak akan ke isu ijazah tersebut, tapi kita mencoba untuk membedah jejak-jejak digital yang pernah dilakukan oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa. Dan yang pertama kita lihat video yang pertama ya teman-teman. Ya, kenapa? Karena selama 1 tahun kami bersama di OSIS, saya melihat bahwa Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar oleh keluarga, oleh lingkungan, dan oleh barangkali juga bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya waktu itu sampaikan ke Mas Anies, Nis ya, beda usia 1 tahun, belum lebih tua dari saya, jadi sekarang saya panggilnya Mas Anies aja ya. Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Sekarang mungkin Mas Anies mau nanya, Iva, prediksikan saya jadi presiden nggak? Sebenarnya presiden itu kita di tahun 2024 sudah ada di Lauhul Mahfuz. Lalu, yang lebih dari itu sebetulnya, kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dr. Tifa, silakan lihat di Twitter saya ya. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya. Saya melihat beliau itu nanti akan jadi Ini video cukup lama ya teman-teman semua, tapi sangat menarik untuk kita diskusikan bahwa ya Dr. Tifa ini kan sangat mengagumi Anies Baswedan, dan beliau juga pernah menjadi teman OSIS ketika sekolah di Jogja ya, mungkin kalau nggak salah itu. Kalau bahasa saya bisa mendeskripsikan kok seperti sangat bucin sekali ya Dr. Tifa ini terhadap Anies Baswedan. Bahkan dia memprediksi bahwa Anies akan menjadi orang besar, presiden terlalu kecil untuk Anies, dia akan dapat Nobel dan menjadi sekjen PBB. Ini kan ucapan yang sangat tidak masuk akal. Untuk menjadi sekjen PBB itu kan mesti melalui proses, mungkin pertama menjadi pejabat publik, menjadi terkenal di toko dunia, sering diundang sebagai pejabat publik dan sebagainya. Nah ini kan Anies ini kan sampai saat ini kan menjadi rakyat biasa aja, sama seperti kita. Dia bukan pejabat publik, dia mantan gubernur, mantan calon presiden, dan saat ini dia menjadi rakyat biasa seperti kita. Ya mungkin dia selalu diundang kemana-mana ya lewat podcast, ke masjid juga sering diundang juga. Tapi kita kembali kepada apa yang disampaikan Dr. Tifa ya saat, bahkan dia juga menyebutkan bahwa dia menjadi ahli prediksi. Udah kayak paranormal aja. ya sah-sah aja sih ya, itu kan haknya dia untuk berasumsi dan berpendapat. Tapi ada kalimat yang sangat menarik untuk kita diskusikan, bahwa tahun 2024 itu yang menjadi presiden sudah ada di Lauhul Mahfuz. Udah jelas ya, kalau kita meyakini sebagai seorang muslim, apapun yang terjadi
takdir manusia, kematian, rezeki dan jodoh dan sebagainya itu sudah ada di level Mahfud, termasuk juga presiden. Tapi kenapa ketika Anies kalah, mereka dan kelompoknya tidak bisa menerima kekalahan tersebut? Kalau mengacu kepada keyakinan terhadap Prabowo Mahfud, terutama untuk ya udah, kalau kalah itu yang ada di level Mahfud itu adalah Prabowo Subianto. Namanya tertulis, bukan Anies Baswedan. Dan mungkin nanti tahun 2029 bisa dicoba lagi Mas Anies untuk mencatatkan namanya di level Mahfud. Ya, kalaupun juga mungkin sangat sulit ya, karena sistem demokrasi kita itu masih melalui partai dan threshold 20%. Apakah di tahun 2029 Anies akan mendapatkan kendaraan? Karena sejauh ini Mas Anies belum memiliki ataupun tidak bergabung dengan partai mana. Sempat heboh sih akan mendirikan partai perubahan ya, pendukungnya, tapi itu kayak seperti angin berlalu aja. Anak yang nggak ngerti apa-apa, ngangong-ngangong dikasih jabatan wali kota misalnya, Oke. ya kan? Anak yang ngangong-ngangong Di negara Konoha itu ya? di negara Konoha itu, Ya. apakah itu wujud kasih sayang orang? Enggak, itu menjerumuskan. Itu jahat sama anak. Ya, kalian yang mendukung Fufu Fafa ya kan? Kalian sedang menyiksa dia. Iya. Bener, lagi tersiksa dia. Dia itu hanya pede kalau dia datang kemana-mana, ke gorong-gorong, ke terowongan gitu, Ya. kan? Yang seremonial sifatnya. Ya, Tapi begitu sidang kabinet, itu hal yang paling dia benci buat jangan-jangan. Itu stres banget itu. Iya. Saya mudah-mudahan dia nanti dalam beberapa bulan udah capek, udah bosan main-mainan jadi wapres ya, mudah-mudahan ya. Dan mengundurkan diri gitu. Dan mengundurkan diri karena daripada di Gitu kan. Ya, walaupun hanya potongan video berkisar 30 detik, kan ini kalimat narasi yang sangat lucu. Ya, walaupun ada kalimat negara Konoha, tapi dalam video tersebut juga ada kalimat wapres dan sebagainya. Anak kecil dikasih jabatan sebagai wali kota, ini kesannya seperti tidak ada pemilihan ataupun pilkada. Ya, harus kita ketahui dari tingkat kepala desa, bupati, gubernur, dan presiden, kecuali kecamatan ya, camat, itu kan ada pemilihannya, itu ada pemilunya, itu ada pilkadanya. Jadi ketika Gibran menjadi wali kota, itu bukan serta-merta nih saya kasih kamu angkat menjadi wali kota, enggak. Ada proses pemilihannya. Ini kan kalimat diksi yang sangat tidak senang akan pemimpin yang terpilih secara mayoritas oleh rakyat Indonesia. Begitulah kalau udah ada sifat nggak senang ya orang baik. Ketika orang berbuat baik sebaik apapun, tapi dia tidak disenangi oleh orang tersebut, tetap kebaikannya itu akan nggak baik, akan buruk aja. Misalkan Gibran sebagai wakil presiden main berkunjung misalkan ke bencana alam, contoh waktu itu dia pernah berkunjung ke Sukabumi ya, ada banjir, inspeksi mengunjungi, itu bagi orang yang sangat tidak suka dengan Gibran akan disebut pencitraan, padahal kan itu kewajiban pemimpin. Benar. Kita tuh mendukung idenya, kita mendukung gagasannya, kita mendukung nilai yang dia anut, bukan orangnya. Sebab kalau kita mendukung, apalagi kita sampai memuja-muja orang, kita akan kecewa. Oke. Karena itu udah dilarang juga sama agama. Jadi kita dukung ide perubahannya, karena memang Indonesia menghendaki perubahan. Kita mendukung gagasannya. Sepanjang Anies, salah satu indikatornya adalah dia tidak gabung sama pemerintahan. Ya, Kalau dia gabung dengan pemerintahan, itu tidak wajib Ya, didukung. itu kan kayak abang bilang kan, wah dia berarti juga bakal jadi pengkhianat. Itu kan kalau kita berpikir, rakyat berpikir bahwa kita tuh mendukung orang. Iya. Kalau kita mendukung orang, yakin kita bakal banyak kecewa. Ya. Kayak misalnya contoh, ini kan juga sudah ada wacana orang-orang yang pengen mengusung Pak Anies menjadi gubernur. Kecewa nggak sih? Kalau buat saya tuh kecewa. Karena apa sih bilang, Anies itu adalah tokoh bukan hanya untuk negara ini. Anies itu dipersiapkan Allah untuk menjadi tokoh internasional. Ya, dia dibalik lagi ke lokal. Kalau iya, kalau jadi gubernur, ngapain? Dia seperti tidak mau melompat. Jadi Saya- membangun romantisme akhirnya. Iya, saya pengen itu Anies itu sekarang. Memang dia nggak, misalnya sekarang, lo belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional.
Oke, bukan ditunggu di penuh DKI Enggak, kepala. Mas Anies Palestina tuh mendukung, membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya dijadikan utusan khusus Presiden Iya, Prabowo nggak usah harus pakai utusan khusus. Oke. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan Pokoknya dari jangan menggunakan fasilitas negara. Ngapain? Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Jadi kesimpulannya, dokter tidak setuju kalau Anies jadi calon gubernur Jakarta lagi. Ya, karena kan sebetulnya ada sebuah rencana besar sekali terhadap Jakarta ini kan, Ya. yang saya bukan khawatir, sebenarnya kan itu adalah sebuah keniscayaan. Kan kita tahu nih, karena saya menggunakan Jakarta dan The New Jakarta yang sekarang sedang dibangun besar-besaran itu sebagai bahan observasi sekaligus menegakkan hipotesis saya bahwa ada sebuah negara yang sedang dibangun di dalam negara Indonesia ini, yang pembangunannya gegap gempita, bahkan beberapa hari kemarin oleh presiden sekarang sedang menjabat malah jadi PSN. Oke, Ya kan? jadi bikin Ini videonya udah cukup lama ya, mungkin 12 tahunan ya, masa-masa habis presiden dan sebagainya, pilpres. Tapi inti makna dari video tersebut kalau kita diskusikan itu sangat menarik sekali sih ya. Di sini hostnya Repri Harun juga sepertinya agak sedikit pengen menahan ketawa ya, atas rawan bicaranya ataupun rawan ngobrolnya soal bahwa Mas Anies terlalu kecil, Mas Anies sudah ditunggu oleh dunia, Mas Anies mau ngapain diutus PBB, diutus utusan presiden, atau nggak perlu itu. Nah, Mas Anies sudah diakui ketokohannya oleh dunia. Jadi gini, Dr. Tifa ini mengatakan ya Anies akan cocok menjadi sekjen PBB. Menjadi sekjen PBB itu kan mesti pasti kan awal itu menjadi utusan dari sebuah negara ya, presiden ya. Terus dia mengatakan gak perlu utusan presiden. Ketika Pilgub kemarin pendukungnya Anies itu heboh ingin Anies dicalonkan kembali sebagai calon gubernur dari PDIP. Nah, ya secara logika itu kan ya saja sih ya menganggap hal tersebut itu ya demokrasi sah. Tapi ketika meminta PDIP untuk mencalonkan Anies sebagai gubernur itu kan sangat di luar akal, karena sejauh ini ya Anies sama PDIP itu ya tidak cocok. Pada akhirnya ya PDIP mengusung Pramono Anung dan Bang Dul untuk ikut pilkada dan akhirnya menang. Jadi ucapan-ucapan Dr. Tifa perihal Anies banyak sekali kelucuan menjadi bahan diskusi para penikmat sosial media termasuk saya, walaupun ya itu hak dia sih ya mengungkapkan hal sebagai semacamnya tentang Anies. Tapi yang pasti ya Anies pun juga saat ini menjadi rakyat biasa sama seperti kita, tidak punya jabatan publik, tidak punya kepentingan politik juga karena bukan dari tokoh partai politik juga. Ya masih wakilnya siapa waktu itu Caimin ya. Caimin Uci Haimin ini tiba-tiba menjadi kabinet masuk, walaupun ketika Pilpres emang sangat getol untuk menyerang Prabowo dan menyerang Prabowo waktu itu ya. Tapi itulah dinamika politik. Mudah-mudahan ya kita doakan selalu diberikan kesehatan untuk Dr. Tifa, dan kita menunggu statement-statement yang sangat luar biasa keluar dari mulutnya, apalagi soal ijazah Jokowi ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, wassalamualaikum.